نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على كرمهم على توزيع الطحين والخبز في قطاع غزة، ونشكر لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Laju Peduli dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam kajian online Ngabuburit, menemani kami Laju Peduli, menemani para sahabat Laju Peduli sekalian untuk berbuka puasa dengan kajian-kajian yang insya Allah bersama dengan ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah bersama kita kali ini Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, doanya Allah barik fi. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Ya, mungkin sahabat donatur sudah mengenal beliau, tapi tidak salah kalau saya akan membacakan CV beliau. Beliau nama lengkap Ustadz Dandi Farid Mustafa, memiliki 3 putra. Ya, kegiatan saat ini beliau adalah sebagai pembina Yayasan Al-Falah di Cinere, Depok, sebagai pembina pesantren Qasrul Quran di Depok, kemudian pembina Yayasan Qasrul Muhajirin Singaparna, hampir jadi saya salah, Singapura kira Singaparna Tasikmalaya, pembina Majelis Taklim Rumi Al-Hilya, serta pembina Yayasan Wahdatul Ummah. Dan masih banyak lagi jabatan-jabatan beliau sebagai pembina di berbagai macam komunitas seperti Komunitas Terang Jakarta, Jogja, Malang, Bandung, serta Majelis Talib Anti di Bintaro, Tangerang Selatan. Nah, itulah CV beliau, Ustadz Abi Maki. Alhamdulillah beliau sudah bersedia untuk menemani kita membahas materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ustadz, sebelum kita membahas ini fenomena umum di setiap bulan Ramadan, Ustadz. Sekarang kita masuk di 27. Iya. 27. Ini ibarat perlombaan di lap terakhir, Ustadz. Nah, ini sudah banyak berguguran yang memang asalnya juga memang udah udah gugur gitu. Tapi semakin hari kita mendekati akhir Ramadan itu semakin banyak yang berguguran. Ini bagaimana Ustaz? Bisa agar kita bisa mengendalikan diri tidak termasuk dari orang-orang yang berguguran di tengah keistimewaan Allah yang Allah siapkan buat kita di 10 malam terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Tafadhol Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat, Masya Allah, sebelumnya saya sampaikan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, mudah-mudahan seluruhnya di akhir-akhir Ramadan ini kita semakin dekat dengan Allah, semakin bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada dasarnya merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika kita sedang melaksanakan ibadah shaum, ya, begitu sampai di asyar awakhir, di 10 akhir bulan Ramadan, harus berbeda cara ibadah kita
di 10 akhir bulan Ramadan ini dibanding dengan ibadah kita dari 1 sampai 20. Kenapa demikian? Ya memang itu sunnahnya. Kenapa? Karena Rasulullah pun ketika di asyra awakhir itu yashuddu mi'zar. Artinya adalah apa? Mengencangkan daripada sarungnya, kainnya, ataupun boleh dibilang menyisingkan lengan bajunya. Untuk apa? Untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Sampai cara Rasulullah beribadah di asyra awakhir Ramadan tidak sama saat Rasulullah beribadah di awal Ramadan. Tidak. Iya. Maksudnya apa? Di awal sampai 20 saja ibadah kencang sekali. Begitu sampai di 10 akhir Ramadan, waduh itu lebih dahsyat lagi. Sampai para salafus saleh, ya termasuk ulama-ulama kita dulu, kalau seandainya di 10 akhir Ramadan, mereka ini tidak menyengaja tidur, yang ada ketiduran. Yang ada ketiduran, bukan menyengaja tidur ya. Tapi apa? Yang ada ketiduran. Dengan melakukan aktivitas apapun, hingga benar-benar kalau dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencinta kebaikan, rakuslah di bulan Ramadan ini untuk rakus dalam melakukan kebaikan. Tidak ada puas-puasnya, lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Makanya kalau para ulama dengan mengatakan orang yang buta, hakikat buta, orang yang buta itu bukan orang yang tidak bisa melihat sebenarnya. Karena matanya tidak bisa melihat, bukan. Tapi para ulama menyatakan orang yang buta itu adalah orang yang masih mampu melakukan kebaikan, ya, tapi dia dengan mengatakan, kan sudah saya melakukan itu. Kan sudah, misalnya pada waktunya Ramadan ini infak terus jor-joran, apalagi di akhir Ramadan. Begitu, ayo siapa yang mau infak? Jawabannya, kan udah kemarin. Nah itulah orang yang buta sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada kata-kata sudah kalau dalam melakukan kebaikan. Iya. Jangan pernah mengatakan, kan kemarin sudah saya infak, kan saya sudah kasih. Tidak. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan satu kenikmatan pada dasarnya untuk mengangkat derajat kita sampai derajat paling tinggi. Iya. Tapi kenapa? Tapi karena orang itu buta sehingga mengatakan sudah saya. Makanya para ulama mengatakan orang yang buta itu sebenarnya adalah orang yang masih mampu melakukan kebaikan dan masih ada kesempatan melakukan kebaikan. Apapun kebaikannya, tapi dia dengan mengatakan kan sudah. Kan saya sudah. Nah itu istilahnya. Iya. Maka tidak ada yang paling hebat, yang paling indah, yang paling nyaman dalam melaksanakan ibadah. Tadi disampaikan, Masya Allah oleh Ustadz tadi dengan mengatakan apa? Di ujung-ujung ini malah terjadi apa? Sedikit-sedikit terkikis. Padahal kalau kita melihat lomba yang ada, misalnya lomba apa ya, MotoGP misalnya ya, MotoGP ini, begitu di lap terakhir itu saya rasa tidak ada peserta yang mengendorkan gas. Ya. Begitu di akhir itu semua peserta tarik gasnya. Bahkan ini ada lap terakhir, pokoknya harus seperti apa, pokoknya saya akan tancap. Bahkan nggak ada yang ngendorin gasnya, bahkan nggak ada yang injak rem, semuanya jadi los saja. Kenapa? Ini kesempatan terakhir. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal seperti itu? Iya, bisa melakukan untuk demikian, bisa. Jangan pernah menjadi alasan di bulan Ramadan ini tidak bisa khidmat kepada Allah karena dengan COVID-19. Tidak ada alasan. Iya. Wah, karena COVID-19 ini saya tidak bisa ke masjid. Karena nggak bisa tarawih berjamaah di masjid, nggak bisa itu, nggak bisa. Tidak jadi alasan untuk kita di dalam menghadapi ibadah di bulan Ramadan ini dengan alasan COVID-19. Justru dengan adanya COVID-19 ini kita harus semakin lebih giat, lebih memaknai lagi daripada ibadah. Iya. Sebelum kita melihat untuk melanjutkan bagaimana seharusnya mempertahankan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena banyak orang ketika di bulan Ramadan ini takutnya dengan jawaban, nggak asik lah Ramadan ini, kenapa? Nggak bisa seperti biasanya. Sehingga apa? Ngendor ibadahnya. Justru ketika dalam COVID-19 ini ataupun Corona ini, orang harus semakin bangkit dalam ibadahnya. Iya, kenapa? Saya ingin sampaikan bahwa tidak ada sejarah yang baru dalam kehidupan ini. Semua sejarah itu berulang. Semua sejarah berulang. Hanya beda gayanya, beda bentuknya, tapi maknanya sama. Iya. Camkan baik-baik kalau sekarang ada PSBB ataupun namanya mungkin lockdown bahasanya, ataupun kita tidak bisa kemana-mana, terbatas. Iya. Masih mendingan itu mah. Iya. Dulu ada Nabi Yunus alaihissalam itu berada dalam perut ikan. Dalam perut ikan, subhanallah, begitu diambil oleh ikan dan dimakan oleh ikan. Kalau dalam perkataannya fi dzulumatin salat, dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan. 1. Gelapnya malam. Iya, gelapnya dalam lautan. Kalau saya tanya kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat ahli sorga semuanya, kalau saya tanya, punten, kira-kira berapa persenkah kesempatan Nabi Yunus untuk bisa selamat daripada punten, daripada ikan itu, dari ikan paus itu? Berapa persenkah kesempatan
ataupun berapa persenkah kemungkinan Nabi Yunus bisa selamat dari perut ikan itu, dari dalam laut itu, dari kegelapan itu? Subhanallah. Susah untuk mengatakan 5% hidup, susah. 1% selamat aja susah. Susah. Kenapa? Ini mau dalam perut ikan, udah dalam keadaan begitu, mungkin hanya mata ya udah hanya tinggal nunggu wafat saja dalam perut ikan. Tapi tahu, begitu Nabi Yunus berada dalam perut ikan, apa yang dia katakan? Tidak langsung begitu pluk perut ikan dia bilang, waduh mati deh, udah selesai, sudah selesai, udah saya wafat. Tidak. Tapi Nabi Yunus alaihissalam begitu berada dalam perut ikan, apa dia bilang? Dia dengan mengatakan, Masya Allah, Nabi Yunus alaihissalam, ya Rabb, aku berada dalam perut ikan. Suasana seperti ini tidak pernah terjadi kepada hamba-Mu yang lain. Dan suasana seperti ini, di tempat seperti ini, aku akan gunakan tempat takarrub kepada Allah. Kapan lagi saya ibadah di perut ikan? Kapan lagi saya berzikir di dalam lautan? Kapan lagi saya berzikir di dalam lautan, dalam perut ikan? Kapan lagi? Makanya dia gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perut ikan itu. Subhanallah. Nah, kenapa kita tidak mengatakan seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam keadaan situasi ini kita katakan, ya Allah, kapan lagi saya akan beribadah dalam suasana COVID-19 ini, dalam dikelilingi oleh virus, lalu apa? Kita berada di bulan Ramadan pula, di bulan suci pula. Kenapa kita tidak mengatakan, saya akan gunakan di bulan yang paling suci ini, di tempat yang paling suci ini, dan dalam ujian yang sangat dahsyat ini, aku akan gunakan khusus untuk ibadah kepada Allah. Kapan lagi saya ibadah di bulan Ramadan dengan ada suasana wabah seperti kapan lagi? Jujur mungkin kita kalau bertanya, mungkin di antara kita semuanya, saya saja ya, saya baru pertama kali ini Ramadan berada dalam keadaan suasana begini. Mungkin semuanya baru pertama kali ya. Kenapa? Ini jarang loh terjadi, maka gunakan dalam ibadah yang paling baik. Paling baik, iya. Dengan mengatakan kata-kata demikian, kapan lagi saya ibadah di bulan Ramadan dalam suasana seperti ini, kapan lagi? Nah itu dia, kita gunakan bukan hanya mengatakan kata-katanya, walah dalam seperti ini mah gak bisa saya untuk khusyuk, gak bisa saya untuk taraweh, gak bisa saya punten. Iya, maka ada kalimat yang sangat indah Rasulullah mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Pahala yang akan Anda dapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan yang Anda lakukan. Tingkat kesulitan seperti apa? Itulah sebesar pahala. Sebesar pahala yang didapatkan oleh Anda sebesar daripada tingkat kesulitan yang Anda dapatkan. Subhanallah, ini harus dipahami ya. Jadi jangan pernah ada alasan dengan mengatakan, saya ini susah beribadah nggak ke masjid, saya susah beribadah, kenapa nggak bisa buka bersama misalnya. Tidak, COVID-19 bukan menjadi satu alasan ya untuk mengatakan kita tidak bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Justru dalam suasana seperti ini itu indah, bisa beribadah lebih nyaman. Kenapa? Karena dalam suasananya kesulitan dan kesulitan. Apa doanya Nabi Yunus? Semua tahu doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua tahu doa ini ya, insyaallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam perut ikan Nabi Yunus berdoa dengan doa yang itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Betapa mudahnya Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan dan diselamatkan Nabi Yunus. Kita serempak doa seperti itu, subhanallah. Siapa yang membebaskan Nabi Yunus dari perut ikan? Allah. Dengan doa apa? Tuh doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rame-rame kita doa seperti itu, Allah sangat mudah mengeluarkan kita daripada perut corona ini. Mudah sekali. Hanya tinggal cek saja. Kita ini seperti apa? Mau apa enggak? Jangan pernah menjadikan satu alasan gara-gara corona kita tidak bisa ibadah. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Nabi Yunus, punten, hanya ingin membuktikan kalau sejarah itu tidak ada yang baru. Semuanya adalah sejarah lama. Hanya terulang. Beda bentuk, beda gaya, tapi intinya sama. Tadi saya sampaikan tentang Nabi Yunus alaihissalam yang tidak putus asa dalam keadaan seperti ini. Saya sampaikan lagi, misalnya contoh lagi tentang Nabi Nuh alaihissalam. Bukankah di zaman Nabi Nuh alaihissalam tidak ada tempat atau bumi yang kering? Semua tenggelam dengan air. Semua tenggelam dengan air. Basah semuanya. Dan punten-punten tenggelamnya itu bukan hanya seleher dua leher, segunung. Waduh, bukan banjir bandang luar biasa. Airnya bukan hanya seleher ataupun gimana, tapi gunung aja terendam.
Sampai saat itu ada Kan'an. Kan'an ketika diajak oleh bapaknya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kalimat yang diucapkan irkab ma'ana. Iya kan? Ayo naik ke perahu bersamaku. Apa? Kata Kan'an, sa'awi ila jabalin ya'simuni. Iya kan? Aku akan naik ke gunung lebih tinggi lagi agar aku bisa selamat daripada air ini. Apa kata Allah? La asimal yauma min amrillah. Itu kata Allah kan. Nggak ada yang bisa selamat daripada ketentuanku hari ini. Semuanya akan tenggelam. Kata Allah. La asimal yauma min amrillah. Subhanallah. Hari ini tidak ada yang selamat. Illa man rahimah. Kecuali yang dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, diberikan iman oleh Allah, sehingga naik perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Semua begitu tenggelam. Sekarang teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, tolong cek. Ambil peta dunia atau bola dunia. Tolong cek negara mana yang tidak terkena dengan COVID-19. Negara mana? Negara mana? Nggak ada. Mau ke Saudi Arabia, tutup. Mau ke mana lagi? Mau ke Perancis juga nggak ada. Ke Amerika juga nggak ada. Semua ketutup. Ya. Bedanya, punten, kalau sekarang tenggelam dengan COVID-19. Kalau dulu tenggelam dengan air. Kita akan mengatakan, saya mau pergi ke sana, saya mau menyelamatkan diri ke sana. Allah akan jawab seperti jawaban yang Allah sampaikan di zaman Nabi Nuh. La asimal yauma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari apa yang telah ditentukan. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Semua berulang. Illa man rahim. Kecuali yang dicintai oleh Allah. Siapa? Tuh yang ikut Al-Quran dan Sunnah itu bahtera kita. Santai orang beriman, ya. Kenapa dalam keadaan seperti itu tetap akan beriman dan tetap akan santai, tetap taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala? Itu siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah. Santai. Sama lah, sama semuanya. Kita tenggelam dengan corona, mereka tenggelam dengan air. Iya, nggak ada yang bisa menyelamatkan, nggak ada yang bisa lari kemana-mana. Tapi tenang, kita punya Allah. Saat punten, kalau dikatakannya indamal ardi rahbat, ketika bumi ini menyempit, ya, tapi justru langit ini melebar. Kita bisa minta hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, sedang apapun, santai. Kenapa? Kita punya Allah. Kita punya Allah, berarti bumi boleh menyempit, ya, bumi boleh menyempit, tapi langit semakin meluas. Siapa yang meluaskan langit? Kita. Semakin kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini semakin nyempit buat kita, tapi langit ini makin lebar buat kita karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadiannya. Jadi, sekali lagi, siapapun yang menjadikan alasan di bulan Ramadan ini tidak bisa beribadah, punten, itu hanya waswasi syaitan saja. Syaitan ingin memperdayakan Anda agar tidak semangat dalam ibadah. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Bahkan punten, sebelum saya lanjutkan dulu, ada kisah lagi. Ini kejadian semuanya. Sekali lagi saya ingin menyatakan kalau apa yang terjadi di bumi itu hanya berulang dan berulang. Iya, hanya beda gayanya saja. Sekarang kan kita merasa takut. Waduh, apalagi saya hampir tiap hari itu mengikuti daripada COVID-19 ini ataupun corona ini. Sejak corona mulai muncul di Wuhan, ya, saya tiap malam ataupun tiap hari saya baca apa yang terjadi di Wuhan, apa yang terjadi di Wuhan. Iya, ternyata dahsyat, tapi nggak kepikiran kalau COVID ini akan, atau COVID-19 ini akan sampai ke Indonesia. Jangan kepikiran, mungkin teman-teman juga kepikiran, iya, sampai mengatakan awal mulanya ini adalah azab bagi mereka yang di mana di Wuhan itu, di Cina itu, di Tiongkok itu azab karena mereka telah menyiksa Uighur, karena mereka tidak, semua bilang azab. Begitu ke kita bilang apa lagi? Dia bilang, tuh katanya kau bilang azab, punten. Memang Rasulullah mengatakan yang namanya ketika ditanya apa ta'un mengatakan naun minal adab, memang bagian daripada adab. Tapi ingat, azabun, lanjutkan, azabun lil kafirin wa rahmatul lil mu'minin. Tapi buat kita rahmat. Buktinya apa? Ini terasa oleh kita. Buktinya apa? Rahmat dari Allah bulan Ramadan ini, karena banyak di rumah, banyak keluarga, Masya Allah, kumpul bersama keluarga. Kapan lagi? Kumpul bersama istri dan anak-anak, Masya Allah, sholat berjamaah, tarawih berjamaah dengan keluarga. Ini sekarang ini hampir rata-rata suami jadi imam sekarang ini. Waduh, hafalan Qur'annya itu alhamdulillah, Al-Falaq lagi, An-Nas lagi, Al-Ikhlas lagi, nggak apa-apa. Tapi malu dong sama keluarga, nambah dikit-dikit hafalannya, nambah. Sekarang ini mencetak para imam di bulan Ramadan ini. Masya Allah, mencetak para imam yang terbiasa di bulan Ramadan khatul Quran sekali, sekarang bisa 2, sekarang bisa 3, sekarang bisa 4. Nah, kegiatan, kerja di rumah, ini semua di rumah. Kenapa? Hikmah yang ada. Rahmah lil mu'minin. Untuk apa? Agar Anda semuanya dirumahkan oleh Allah, agar Anda mendapatkan Lailatul Qadar semuanya dengan kekhusyuan dan kesabaran yang ada.
Kalau dulu-dulu mengandalkan apa coba? Sekarang ini mengandalkan kesabaran di rumah. Mengandalkan apa lagi? Baca Quran yang ada, tarawih yang ada, di rumah semuanya. Jadi rahmat bagi orang beriman. Seperti itu. Sekarang walaupun melihat, waduh ternyata nambah. Nggak perlu takut. Saya akan sampaikan punten. Mungkin kita ada, aduh nambah nih. Aduh gimana ya? Akan selesai nggak? Kapan selesainya? Juni apa Juli? Bagaimana? Punten. Ada yang sangat luar biasa. Semua tahu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bukan hanya mendengar kabar akan dibakar. Kabar akan dibakar bukan hanya mendengar. Tapi apa? Disiapin kayu bakarnya. Bahkan kayu bakar itu menjulang tinggi. Bahkan kayu bakar itu banyak sekali. Berbulan-bulan kayu bakar itu dikumpulkan. Nabi Ibrahim siap untuk dibakar. Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang sedang menyala, itu pun sama. Kalau saya ulang pertanyaan seperti pertanyaan awal untuk Nabi Yunus alaihissalam, berapa persen Nabi Ibrahim selamatnya dari apa? Dari bakarnya api atau dari api yang menyala itu berapa persen? Itu juga susah mengatakan 1%. Masuk air, masuk api, selesai. Wafat, gitu kan? Ini yang ditakuti adalah api. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam mau jatuh ke api ini, beberapa malaikat datang. Jibril, Mikail, Israfil datang semuanya. Menyerbu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa mereka datang? Buat apa mereka datang? Datang semuanya, Jibril alaihissalam. Kata Jibril, dia mengatakan, ya Ibrahim, adakah hajatu minni? Ibrahim, kamu perlu bantuanku gak? Ini di bawah tuh api itu, kamu akan jatuh. Kamu perlu bantuanku gak? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, tegas. Sambil beliau katakan, fa'idha minka fala, wa idha minallahi fana'am. Darimu aku gak perlu. Dari Allah aku perlu. Masya Allah. Dahsyat ini. Darimu aku gak perlu, dari Allah aku perlu. Coba dalam suasana seperti ini, kenapa kita tidak tawakalnya kepada Allah? Ini Nabi Ibrahim hanya tinggal masuk ke api. Masih Allah dalam hatinya. Yang menawarkan itu Jibril. Ulangi lagi, yang menawarkan itu Jibril dan malaikat berbaris di belakangnya. Alaka hajatum minni ya Ibrahim. Kamu perlu bantuanku wahai Ibrahim. Kamu perlu bantuanku enggak? Ternyata Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza minka fala, darimu aku enggak perlu. Wa idza minallahi fana'am, dari Allah aku perlu. Masya Allah. Bayangin kalau saya, misalnya kalau saya yang lagi lempar ke api, datang Jibril, kamu perlu bantuanku enggak? Saya akan jawab, kok baru datang? Kemana aja mungkin? Dari tadi ke datang. Tapi subhanallah, namanya Nabi, dia katakan kalimatnya Nabi, idza minka fala wa idza minallahi fana'am. Darimu aku tidak perlu, dari Allah aku perlu. Sambil jatuh ke api itu doa. Doanya hafal semua. Sahabat-sahabat semua hafal, teman-teman semuanya hafal. Apa doanya? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan engkau sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolongku karena engkau sebaik-baik penolong. Masya Allah. Karena tawakalnya pada Allah. Masya Allah. Yakinnya pada Allah. Kalau Allah yang dapat menyelesaikan semuanya ini. Ulangi lagi. Yakin pada Allah. Bahwa Allah yang dapat menyelesaikan semuanya ini. Dan pasti Allah selesaikan urusan ini. Dengan doa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa kata Allah? Yang ditakuti api kan? Langsung apinya Allah tembak. Langsung apinya Allah perintah. Karena semua makhluk Allah kan. Apa kata Allah? Ya nar, hai api. Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Masya Allah. Hai api, kamu makhlukku. Kamu pasukanku. Ada hambaku yang akan datang kepadamu. Dalam keadaan terikat. Selamatkan dia. Masya Allah. Jadilah kamu dingin wahai api dan selamatkan dia. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim jatuh ke api, tidak jatuh sakit. Kenapa? Karena api itu seperti pelukannya langsung memeluk Nabi Ibrahim. Dibawa secara pelan ke bawah. Lalu Nabi Ibrahim dilepaskan semuanya tali-talinya oleh api. Setelah itu apa? Nabi Ibrahim sujud di dalam api itu. Berhari-hari Nabi Ibrahim di dalam api. Dan kembali Nabi Ibrahim mengatakan, kapan lagi aku punya kesempatan ibadah di dalam api? Sujudlah di dalam api yang tidak terasa panas sama sekali. Kalau kita dalam keadaan COVID-19 ini, kita katakan, aduh, ini bagaimana COVID ini? Bagaimana? Langsunglah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Aman, yakin. Hanya Allah yang dapat menyelesaikannya. Walaupun kita tetap harus usaha. Kita PSBB, kita tidak keluar. Subhanallah, hari ini, setelah duhur,
kawan-kawan kami dokter, Masya Allah, kawan-kawan kami dari dokter yang berada di gugus paling depan ataupun di garda terdepan curhat, langsung nyampaikan kepada kami, Abi Maki tolong sampaikan ke jamaah semuanya di rumah. Ya, karena pasien makin banyak. La haula wala quwata illa billah. Sampai mengatakan demikian. Tolong sampaikan ke semua jamaah, jangan kemana-mana, di rumah aja. Subhanallah. Ya, kami berpikir awal-awal mudik beda, Mbak. Saya bilang kalau mudik nggak tahu malu ini. Tidak. Kenapa? Harus di sini. Kita sudah pakai rapid testnya, sudah siap semuanya untuk dicek segala macam. Karena ingin kontrol pesantren yang ada di Tasik juga. Saya serahkan kepada adik saya. Tolonglah kalau nggak perlu banget, saya tuh nggak usah datang. Selesaikan dulu. Mertua juga alhamdulillah paham banget di Ciwidey, nggak usah datang. Jaga aja. Kenapa? Karena bla 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 segala macam. Masya Allah. Karena apa? Hakikatnya dalam keadaan seperti ini. Sebenarnya kalau seorang mukminin, kalau seorang muslimin yang sejati tahu tentang syariat tanpa perlu ada perintah PSBB, dia harus sudah tinggal di rumah. Karena itu Rasulullah mengatakan demikian kan. Semua hadisnya sudah didengarkan di mana-mana. Apabila Anda mendengar di satu tempat ada wabah, Anda tidak datang. Tapi kalau tempat Anda, maka Anda jangan keluar. Nah kalau sekarang kita tidak tahu, ya sebelah mana dulu, namun sudah ada di sekeliling kita, maka selamatkan diri Anda dan selamatkan orang lain. Islam itu la dharara wa la dirara. Islam itu tidak membahayakan buat dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Maka untuk aman tinggal, Masya Allah. Tapi dalam keadaan ketakutan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Tidak perlu berlebihan. Kenapa? Kita punya Allah. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah itu dia. Justru kalau saya akan sampaikan dan ingin sampai, justru dalam keadaan pandemi seperti ini, dalam keadaan COVID-19 ini, yakin ibadah kita semuanya, ibadah teman-teman kita semuanya lebih dahsyat daripada Ramadan yang dulu. Yakin insya Allah. Kenapa? Yang tidak pernah jadi imam, ini tiap hari jadi imam buat keluarganya. Ya kan? Iya. Yang tiap hari tidak pernah berjumpa, mungkin karena kalau lagi nggak Ramadan, ada yang kerja di sana, maghribnya di mana. Sekarang Masya Allah tiap hari dikasih makan punten, istrinya bisa berkhidmat, memberi makanan kepada suaminya. Tiap hari, pahala istrinya luar biasa. Bisa baca Quran, dengerin suara istri baca Quran, dengerin baca Qurannya suami, dengerin baca Quran anak. Masya Allah, indah banget. Rasa-rasanya ini adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini dipilih oleh Allah untuk menyempurnakan saum Ramadan kita tahun ini, maka kalau dibilang tidak terlalu berlebihan, Ramadan ini adalah Ramadan teristimewa, paling istimewa. Iya. Nah sekarang jadi masalahnya, sekarang ini udah giat banget. Waduh, jangankan baru selesai Ramadan, baru akhir-akhir Ramadan aja kadang-kadang udah mulai kelihatan semangatnya udah mulai turun. Iya. Udah bentar lagi selesai dah, apalagi deh, apalagi Lailatul Qadar lewat kemarin 27. Udah enggak Lailatul Qadar lagi. Astagfirullahaladzim. Tidak demikian, maka punten. Yang harus kita nikmati dan harus kita laksanakan adalah ibadah dengan istiqomah. Saya akan gambarkan dengan kata-kata istiqomah karena yang paling sulit itu adalah ternyata istiqomah. Yang paling sulit itu istiqomah. Iya, maksud istiqomah itu apa? Mendisiplin diri untuk mengerjakan kebaikan yang kita lakukan secara terus-menerus. Kalau saya sampaikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, punten misalnya dengan mengatakan, bisa nggak besok kita infak? Besok kita infak. Oh, semua bisa. Bisa. Ala kadarnya saja. Iya bisa. Tapi kalau sehari saja bisa. Tapi bisakah setiap hari kita lakukan itu? Tidak. Susah. Nggak usah tiap hari, 2 hari sekali juga susah. 3 hari sekali juga susah. Seminggu sekali juga susah. Yang istiqamah itu yang terkadang menjadikan kita tersendat untuk melakukannya. Maka punten, istaqimu laqad sabaqtum sabqan ba'idan. Istiqamah. Perjalanan Anda itu terlalu jauh, sudah jauh. Kalau nggak istiqamah, waduh, lepas sudah. Jadi kalau dibilang istiqamah itu kalau ke atas itu adalah lurus, kalau ke bawah itu adalah punten, juga lurus. Ya, jadi vertikal horizontalnya itu luar biasa. Nggak belok kanan, belok kiri, tidak, itu istiqamah. Kalau secara bahasanya. Namun, kalau secara syariatnya tadi saya mengatakan, iya, itu ada perilaku yang terus-menerus, perilaku yang baik, ketaatan kepada Allah dengan terus-menerus dilakukan walaupun tidak banyak. Sehingga Rasulullah mengatakan, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Iya, wa in qalla. Sekarang, kita meraih ketakwaan. Iya, tapi bisa takwa selamanya enggak? Soleh selamanya enggak? Itulah yang harus kita lakukan. Punten.
Saya akan sampaikan hal-hal yang luar biasa yang disampaikan para alim ulama. Kita hanya menukil dari perkataan para ulama. Jadi kalau dibilang saya apa? Ya saya hanya menukil aja perkataan para ulama dari dulu. Tapi mudah-mudahan saya ini penukil perkataan ulama yang amanah. Dan termasuk mudah-mudahan saya juga amanah menyampaikan apa yang didengar para ulama salafus saleh. Iya. Sehingga dengan kata-kata yang luar biasa. Iya. Ada dalam hadis Rasulullah SAW sebelum saya menyampaikan tentang keutamaan daripada istiqamah. Saking sulitnya untuk melakukan istiqamah, Rasulullah katakan istaqimu au qaribu. Istiqamahlah. Kalau nggak bisa istiqamah, dekatkan dengan istiqamah. Masya Allah. Ada istiqamah, kalau nggak bisa istiqamah, dekatkan dengan istiqamah. Dekatkan dengan istiqamah. Masya Allah. Berarti apa? Susah untuk selalu di situ. Minimal dekatkan. Contoh. Setiap hari kita bisa baca misalnya 2 lembar. 2 lembar Quran. Setiap hari 2 lembar. Setiap hari 2 lembar. Nah itu istiqamah. Ternyata aduh lagi males banget, lagi susah banget. Jangan sama sekali tinggalkan 2 lembar. Bacalah walaupun hanya 5 ayat. Au qaribu. Itu artinya. Istiqamah kalau nggak bisa, dekatkan Anda dengan kebiasaan istiqamah Anda. Au qaribu. Jangan ditinggalkan sama sekali. Terbiasa tahajud 11 rakaat. Ramadan di luar. Tiba-tiba dalam keadaan malas. Kenapa? Kan iman itu naik turun. Rasa malas itu ada. Iya. Punten, kalaupun dalam keadaan lelah, dalam keadaan malas, jangan sama sekali tidak. Qaribu, dekatkan. Walaupun hanya 2 rakaat. 1 dengan witir. Berarti 3 rakaat. Walaupun demikian, jangan pernah meninggalkan sama sekali. Biasanya infak per Jumat 50.000, Jumat 50.000, Jumat 50.000. Aduh lagi nggak ada uang ini, jangan ditinggalkan walaupun hanya 2.000 rupiah. Au qaribu, dekatkan. Iya, saking sulitnya. Dan punten kata-katanya. Yani kalau dikatakan dengan mengucapkan, jangan pernah juga mengira kalau mengatakan orang yang istiqomah ini sudah tidak berbuat dosa lagi. Oh tidak. Iya, orang yang istiqomah bisa jadi melakukan kesalahan. Bisa jadi. Orang istiqomah nih, istiqomah sholat, istiqomah puasa. Ternyata kepleset melakukan kesalahan. Oh, dia tidak istiqomah. Bukan. Orang yang istiqomah mungkin melakukan kesalahan. Mana dalilnya? Dalam surah Fussilat ayat 6, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Itu kan? Fastaqimu, istiqomahlah di jalan Allah, wastaghfiruh, dan minta ampunlah pada Allah. Kenapa? Karena sangat memungkinkan orang yang istiqomah itu apa? Berbuat salah. Iya. Mungkin orang istiqomah itu berbuat salah, sangat memungkinkan. Maka dikatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Ini adalah Fussilat ayat 6. Ini harus dikabarkan oleh kita, ternyata orang yang beristiqamah, karena kita bukan nabi. Kalau nabi maksum, iya. Tapi kita bukan nabi, ya. Mungkin hari ini kita coba Quran jalan terus istiqomah baca. Qobliyah terus dilaksanakan sholat. Dia pun dilaksanakan rutinnya. Tapi masih bisa melakukan kesalahan, berarti pun tetap beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi tentang usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, ya. Dengan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqomah dan Allah dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat sekali perkataan para ulama ketika menyatakan ayat ini orang istiqomah bisa saja melakukan kekeliruan. Iya, punten. Kita gambarkan begini agar kita tidak terlalu panjang membicarakan tentang istiqomah sebelum kita melihat samarah atau keindahannya istiqomah. Saya sampaikan sama teman-teman yang bahagia misalnya gini. Saya tanya, insya Allah jawabannya sepakat. Ibadah kita di bulan Ramadan dengan ibadah kita di bulan Sya'ban, mana lebih baik? Ibadah kita di bulan Sya'ban dan ibadah kita di bulan Ramadan, mana lebih baik? Kira-kira, maka orang akan sepakat mengatakan Ramadan lebih baik daripada Sya'ban. Kenapa? Wah, Ramadan baca Quran. Ramadan saya sholat, Ramadan saya tarawih, Ramadan saya qiyamul lail, Ramadan saya infak. Pokoknya intinya bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan Sya'ban yang kemarin. Iya, bulan Sya'ban, bulan Ramadan lebih baik. Contoh. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya. Simak baik-baik. Di bulan Sya'ban kemarin, kita tidak bisa mencapai ibadah sempurna. Ibadah kita hanya 30% misalnya. Kita selama di bulan Sya'ban sebelumnya ibadah kita 30%. Begitu di bulan Ramadan, Masya Allah, ibadah kita sampai 80%. Nggak nyampe 100. Ya, 80. Kalau 100, aduh, itu luar biasa. Ibadah kita 80%, tapi kan lumayan. Dari 30 naik ke 80. Masuklah selama bulan Ramadan 80% kita ibadah. Sementara sebelum Ramadan kita 30%.
Begitu masuk bulan Syawal. Nah, ini nih. Begitu masuk bulan Syawal, bisa nggak istiqamah tetap 80? Tetap 80. Berat. Makanya Rasul oke, walaupun banyak yang hilang, ya 40 juga lumayan, 35 masih lumayan, tapi jangan sampai masuk ke kotak 30. Iya, apalagi di bawah 30. Itulah yang celaka. Iya, 30 aja rugi. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat, teman-teman semuanya bisa memahami apa yang disampaikan tentang perkataan para ulama tentang yang namanya punten saddidu au qaribu. Ya, istaqimu. Saddidu itu artinya sempurnakan, au qaribu ataupun dekatkan. Ya. Ini kalimatnya. Subhanallah. Sekarang ingin saya sampaikan lagi tentang memang kalau kita istiqomah, apa enaknya ya? Ini istiqomah bagaimana ya caranya ya? Subhanallah. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama. Dalam Al-Quranul Karim semua sudah tahu ayatnya ini dan insya Allah semua sudah hafal ayat ini. Ya. Ayat ini sungguh sangat hafal semuanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Masya Allah, ya. Luar biasa. Melihat ayat yang sangat luar biasa ini, ayat surat Fussilat ayat 30 ini, kabar gembira. Pertama, bagi orang yang istiqamah. Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini kepentingan pertama. Orang yang istiqamah dijamin dalam 3 hal. Ada yang mendampingi, ada yang menjaga. Masya Allah. Ada yang mendampingi dan ada yang menjaga. Untuk apa? Menjaga, mengantarkan ke tempat yang baik. Kapan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Orang istiqamah diburu oleh malaikat, diserbu oleh malaikat. Masya Allah. Kapan? 1, dalam 3 tempat. Inda nuzulil maut, ketika sakratul maut. Ini malaikat. Orang yang selalu istiqamah, punten, hatinya tetap tenang dan bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah saat dia menjelang wafat. Ini dia. Ya. Jadi ketika orang ini wafat, kalau orang ini istiqamah, santai. Kenapa? Karena akan dibimbing. Siapa yang bimbing? Yang bimbing ini adalah, Masya Allah, malaikat ada di samping kiri kanan. Emang kenapa malaikat samping kiri kanan? Setan tidak akan pernah berani dekat dengan malaikat. Kalau saya sampaikan, setan ini secara logika aja. Setan terbuat dari api yang merah itu, yang merahnya ya. Api yang menyala itu kalau lagi api unggun, malam-malam, merahnya ketahuan. Kenapa? Karena gelap. Tapi begitu di siang hari yang sangat panas, matahari teriknya luar biasa, punten, merah itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena kalah dengan cahaya matahari. Begitu malaikat turun kepada orang yang sedang sakaratul maut, yang biasanya setan ada di samping orang yang sedang sakaratul maut. Kata setan, menggodanya, setan mengganggunya, agar orang ini tidak khusyuk mengatakan la ilaha illallah. Dikasih pandangan apa, dikasih penglihatan apa sama setan. Begitu datang malaikat, dia tidak melihat setan di samping kiri kanan. Maka ketika ada orang yang mentalqin, dia dengan itminanul qalb, hatinya tenang. La ilaha illallah. Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan berikan keistimewaan kepada orang yang selalu istiqamah melakukan kebaikan. 1, malaikat turun ketika orang ini akan dicabut nyawanya. Sehingga orang ini akan dalam keadaan tenang menyebut kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang perkataan akhirnya meninggalkan dunia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga dia. Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Kedua, di alam barzakh. Di alam barzakh. Begitu di alam barzakh, dalam keadaan ketakutan seperti apa sendiri. Malaikat ada yang menyertai. Kenapa? Karena malaikat menyertai kepada orang yang istiqomah ketika melakukan kebaikan. Jadi ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya, bisa dicek dalam tafsir Qurtubi dengan menyebutkan 1, inda mautinil maut, ketika kematian. Yang kedua, indal qabri, ketika dikubur, malaikat datang untuk
menyertai. Yang ketiga, indal ba'ats. Ketika apa? Ba'ats itu ketika hari kebangkitan. Mahsyar. Jemput. Dampingi oleh malaikat. Masya Allah. Ini orang yang istiqomah. Dijaga oleh malaikat di 3 tempat yang paling fatal dan bahaya. 1, ketika menjelang kematian. 2, ketika di alam kubur. 3, ketika di mahsyar. Yaumul ba'ats. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat. Kenapa? Karena dirinya selalu istiqamah. Ini yang pertama. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang selalu istiqamah ini adalah alla takhafu wa la tahzanu. Tidak pernah merasa takut hidupnya dan tidak pernah merasa sedih dalam kehidupan. Para ulama membagi begini. Takut di dunia, sedih di akhirat. Iya. Jadi di dunia nggak pernah ada rasa takut apapun. Alla takhafu di dunia, wala tahzanu, nggak usah sedih, nggak usah sedih, nggak usah takut. Takut itu di dunia tuh macam-macam. Alla takhafu, iya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Itu minal khawfi kan? Itu dunia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Kalimatnya, aku akan uji kepada kalian dengan rasa takut. Nah, orang istiqomah, Allah takhafu. Masya Allah, jangan takut. Subhanallah. Ya. Ini orang istiqomah, ini ujian apapun, sebesar apapun di dunia ini, nggak ada rasa takut. Allah takhafu, nggak usah takut. Al-Quran mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten. Jadi kalau dikatakan Allah takhafu di dunia, nggak usah takut. Nggak usah takut rezeki ketuker. Iya. Nggak usah takut dengan virus yang ada kemana-mana. Walaupun tetap harus hati-hati. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ini menyembah corona karena ketakutan oleh dia. Tetap pada Allah, kan itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Saya masih teringat. Dulu waktu di zaman Galunggung meletus. Waduh, pasir itu kemana-mana. Pasir kemana-mana. Tapi punten, daripada yang terindah ternyata hikmah daripada Gunung Galunggung meletus saat itu. Masya Allah, di Tasikmalaya, Singaparna khususnya, tidak ada tanah yang tidak subur. Semua subur setelah kena yang namanya punten, setelah kena daripada pasir Galunggung itu. Subhanallah, hikmahnya ada. Yakin dengan ada corona ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Likulli syai'in hikmah, segala sesuatu pasti hikmahnya ada, tapi kita tidak tahu. Tapi walaupun kita tidak tahu, bukan berarti kita punya alasan untuk mengatakan tidak ada hikmahnya. Semua ada hikmah. Semua ada hikmah. Allah tuh melakukan sesuatu pasti ada hikmah. Cuma kita belum tahu, belum terbongkar dan belum tahu apa hikmahnya itu, apa hikmah. Tapi sekarang yang sudah nampak hikmah sudah sangat jelas sekali. Hikmah sekarang itu untuk menjaga tentang toharoh, kebersihan seperti apa. Islam dari dulu toharoh itu. Islam dari dulu toharoh. Masya Allah. Islam mengajarkan tentang toharoh. Luar biasa. Ya. Jadi kalau dibilang kebersihan, waduh, Islam ini kalau kita lihat bab fikih, mau fikih imam manapun, mau namanya Hanafi atau mau Hambali, mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali, iya, coba cek. Rahimahumullah. Cek semua fikih manapun begitu di bab pertama pasti bab toharah. Bab toharah. Iya, bab toharah pertama. Ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Sekarang baru tahu, oh bab toharah begini. Dan hikmahnya betapa lemahnya manusia ini. Betapa lemah manusia ini. Subhanallah, lemah. Iya, dan subhanallah terlalu banyak hikmah untuk dicari. Intinya lagi untuk lebih banyak takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Punten. Yang kedua, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Kenapa? Di akhirat gak usah sedih. Kenapa? Anda orang istiqamah gak usah sedih. Kenapa? Amal-amalan yang kau lakukan selama di dunia istiqamah, yang itulah yang akan menjagamu. Gak usah sedih. Gak usah sedih. Allah takhafu fid dunya wa la tahzanu fil akhirah. Kenapa? Karena amalan apa yang Anda lakukan di dunia, hum anisuka fil akhirah. Itulah temanmu di surga. Itu temanmu di surga. Punten, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Ketika nanti kelak di akhirat, ataupun saya akan sampaikan punten, sahabat-sahabat yang berbahagia mungkin pernah melihat, mendengar ada jenazah sama sekali tidak rusak. Ada jenazah bertahun-tahun begitu digali ternyata apa namanya utuh. Utuh apanya? Utuh bungkusnya, utuh jasadnya. Subhanallah.
Pertanyaan, kenapa kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena bumi menjaganya. Tanah menjaganya. Loh, kenapa tanah menjaganya? Karena tanah itu adalah makhluk Allah dan pasukan Allah. Begitu ketemu orang soleh jasadnya, lalu bisa saja karena dia punya amalan istiqamah yang dia kerjakan. Apakah sholatnya, apakah baca Qur'annya, apakah infaknya, apakah birrul walidainnya. Dia punya amalan istiqamah, maka amalan istiqamah itu sudah menjaga dirinya sejak jasadnya masuk liang lahat. Sholatnya menjaganya, Qur'annya menjaganya, hafalannya menjaganya, akhlaknya menjaganya, kejujurannya menjaganya. Luar biasa. Harta halalnya menjaganya. Dia selalu hati-hati, nggak tahu haram, saya nggak mau yang haram, nggak mau yang haram saya jual. Nah, halal yang dimasukkan itu, harta halal itu menjaganya. Ketika akan tanah merenggutnya, binatang, cacing akan merenggutnya. Kata sholatnya, ini hamba Allah ahli sholat yang selalu menjaga qiyamul lail. Malu tanah juga, malu cacing juga. Oh, ini yang selalu menjaga kesucian pada Allah, nggak mau, dijaga. Akhirnya tanah pun ikut jaga. Kenapa? Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada orang dengan amalan yang dia lakukan, walaupun hanya satu amalan tapi dia istiqamah, Allah bisa jatuh cinta. Dan apabila Allah jatuh cinta, malaikat jatuh cinta. Apabila malaikat jatuh cinta, ahli bumi jatuh cinta. Semua makhluk yang di bumi jatuh cinta dan semua makhluk yang ada di laut jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka akan jaga jasadnya. Kenapa? Karena ada amalan yang istiqamah. Pertanyaannya, waduh, amalan istiqamah apa ya? Harus seperti apa? Harus bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Anda setiap hari menyisihkan waktu 10 menit saja untuk baca Quran, itu Anda istiqamah. Istiqamah. Masya Allah. Hai para akhwat misalnya, istiqamah. Setiap suami duduk, dikasih minum air saja. Nggak pernah suami duduk kecuali dia ada air di sampingnya. Karena istri menyiapkan. Itu amalan istri istiqamah kepada suaminya. Masya Allah. Itu dia. Suami masa istiqomah kepada istrinya melakukan apa? Istri kepada suaminya istiqomah apa? Anak kepada orang tuanya istiqomah apa? Sekarang mungkin dalam musim COVID-19 ini bisa saja istiqomah mulai saat ini setiap minggu telepon kepada orang tuanya. Kelamaan kalau tiap minggu. Mungkin tiap hari walaupun hanya matan, apa kabar ma? Sehat ma? Iya, bagaimana sekarang Bapak juga sehat-sehat? Ya, doanya aku lagi 5 menit, 3 menit, selesai. Anda tiap hari telepon kepada orang tua Anda, itu telah istiqamah. Dan bisa jadi amalan itu yang menjaga jasad Anda dari api neraka. Yang jadi masalah sekarang, tolong cek introspeksi diri. Amalan istiqamah apa yang sampai hari ini telah kita miliki? Amalan istiqamah apa yang sampai hari ini telah dimiliki dan telah kita banggakan di hadapan Allah? Itu yang harus kita buka dalam hati kita. Amalan apa coba? Punya amalan apa? Baca Quran, witir, tahajud, duha, sedekah. Apa coba? Iya, birrul walidain ataupun apa? Amalan apa kira-kira? Itu buat istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Terus istiqamah dengan amalan yang dia punya. Apa saja? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka turun di 3 tempat. Ya tadi saya sampaikan, alla takhafu, di dunia enggak perlu takut. Apapun yang terjadi di dunia enggak perlu takut. Wala tahzanu, enggak usah sedih di akhirat nanti. Enggak usah sedih. Dan yang ketiga, dahsyat sekali, apa? Wa absyiru bil jannah. Masya Allah. Kabar baik untuknya, sorga bagi orang yang istiqamah. Sorga bagi orang yang istiqamah. Absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sorga yang telah aku janjikan padamu, ambil. Kenapa? Karena kau punya amalan istiqamah. Amalan istiqamah. Apa coba amalan istiqamah? Ada istiqamah harian, mungkin istiqamah 2 harian, bahkan ada istiqamah mingguan, ada istiqamah bulanan. Masya Allah. Indah ketika ingin melaksanakan perbuatan istiqamah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan itu adalah yang continue, yang istiqamah walaupun hanya sedikit. Subhanallah. Hanya 3 saja? Bukan. Ada lagi, Masya Allah. Orang yang istiqamah. Allah dengan tegas mengatakan suratul Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Masya Allah. Ma'an ghadaqa. Artinya, seandainya orang ini beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Aku akan turunkan kepadanya hujan yang terus bertubi-tubi, deras. Hujan di sini ma'an ghadaqa itu diartikan rizki. Para ulama mengatakan rizki bagaikan hujan yang tidak pernah putus.
kalimat ma'an ghadaqa. Kenapa? Jujur aja sekarang. Jujur aja. Semua tumbuhan tumbuh itu karena air di muka bumi ini. Dan diidentikan air itu sumber kehidupan. Iya kan? Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah jadikan dari air itu semuanya hidup. Semuanya hidup. Berarti ketika sudah menggambarkan air, itu menunjukkan sebuah rizki yang terus mengalir. Masya Allah. Dengan mengatakan ma'an ghadaqa, air yang selalu mengalir, maksudnya rizki bagaikan hujan yang tidak pernah terputus. Bagi siapa? Istiqamah. Wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Masya Allah. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan orang yang istiqamah, apalagi rezekinya nggak putus-putus. Rezekinya selalu ada. Bagaimana kalau hujan begitu turun? Bisakah orang menghitung tetesan hujan? Nggak bisa. Itulah rezeki orang istiqamah. Rezeki orang istiqamah. Istiqamah, terus istiqamah. Zikir pada Allah, zikirnya silakan. Saya misalnya kata teman-teman, aduh saya mah nggak bisa istiqamah apalagi. Bisa kan zikir? Setiap habis sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, bisa kan itu? Nggak susah. Tapi kan saya harus sambil jalan, nggak ada masalah. Di mobil nggak apa-apa. Istiqamah. Sekarang sekali lagi, istiqamah itu adalah amalan yang bisa kita lakukan, amalan baik yang Allah ridhai, walaupun hanya sedikit tapi continue. Masya Allah. Itulah yang digambarkan tentang istiqamah yang sangat luar biasa. Hanya tinggal cek saja dalam diri kita, seperti apa istiqamah kita dalam melakukan kebaikan. Subhanallah. Selanjutnya lagi, apalagi kalau orang istiqomah ini. Ataupun ini saya sampaikan, tapi boleh ditambah lagi dengan matan insyirah as-sadr. Hatinya itu lapang orang istiqomah. Nggak mumet, nggak gampang dendam, nggak gampang marah. Tapi orangnya itu Masya Allah santai. Orangnya apa ya? Insyirah itu hatinya itu lapang. Lapang, nggak pernah suudzon, nggak pernah curigaan. Itu orang istiqomah. Dalam Al-Quran Karim dekat dengan makna istiqamah, surat An-Nahl ayat 97 ya. Surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah, Allah berikan kehidupan yang hayatan thayyibah. Wa huwa mu'min. Mu'min tapi kan kalimatnya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tuhan, Allah sebagai Tuhannya terus istiqamah. Mukmin itu identik dengan istiqamah. Menjaga keimanannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Semuanya berada dalam keadaan baik. Suaminya akan jadi baik, istri jadi baik, anak-anak jadi baik, rezeki jadi baik. Hayatan thayyibah. Luar biasa. Hayatan thayyibah. Masya Allah. Iya. Selanjutnya. Ya sudah, saya pengen nih istiqamah ini. Bagaimana caranya untuk saya bisa istiqamah? Iya. InsyaAllah nanti kita beberapa menit lagi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu apa yang disampaikan biar saya tuntas dulu. Ya, silakan. Apa yang bisa membuat saya istiqamah ya? Apa agar saya bisa istiqamah? Jawaban yang pertama, punten. Anda bisa istiqamah yang pertama kali, punten, perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Jalan agar kita bisa istiqamah, perbanyak baca Quran. Apa sih efeknya? Waduh. Efeknya kalau orang sudah senang baca Quran, simak baik-baik teman-teman sahabat-sahabat yang berbahagia. Kalau ada orang sudah terbiasa dan senang untuk baca Quran, Allah akan berikan kepada orang itu kenikmatan dan keinginan untuk selalu berbuat baik. Masya Allah, entah bagaimana caranya. Tiba-tiba kalau orang ini sudah dikatakan istiqamah, senang istiqamah. Kalau orang ini Masya Allah, apa tadi baca Quran. Entah kenapa, ketika kita baca Quran, Allah akan berikan ke hati kita ini apa? Keinginan untuk melakukan amal soleh. Keinginan untuk melakukan amal baik. Keinginan untuk melakukan kebaikan. Itulah dahsyatnya Quran. Jadi kalau seandainya tidak pernah baca Quran, keinginan berbuat maksiatnya itu menggebu-gebu. Kalau sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, ada bertanya, aduh kenapa saya ini susah sekali mau ngaji Quran ya. Susah sekali saya mau sholat. Susah sekali berbuat baik. Punten, jawabannya satu. Kurang baca Quran. Baca Quran, terus baca Quran, terus baca Quran. Pintu keinginan untuk berbuat baik itu Allah buka. Bahkan teman-teman yang soleh tiba-tiba akan berdatangan. Coba baca Quran. Tiba-tiba keinginan untuk melakukan maksiat sirna. Kenapa? Quran itu dahsyat sekali menjaga diri kita di dunia dan di akhirat. Makanya ada hadis begini. Iqra'ul Qur'an fa innahu
ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, atau dikatakan syafi'an li ashabihi. Ya, semua sudah dengar hadis ini. Bacalah Quran, karena sesungguhnya Quran itu, punten, simak baik-baik kalimatnya. Ada bahasa yang unik. Bacalah Quran, karena Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada, ayo titik-titik isi, kepada titik-titik, kepada siapa? Rasulullah mengatakan li ashabihi, bukan li qari'ihi. Tidak begitu. Rasulullah tidak begini. Bacalah Quran, karena Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tidak begitu. Tidak yang membacanya, tapi Rasulullah katakan baca Quran, karena Quran akan datang kepada orang yang menjadikan Quran sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Sekarang kita ini apa kabar dengan Quran? Kabar kita dengan Quran bagaimana? Apakah Quran itu kita hanya sekedar kenal, hanya sekedar tahu, atau sudah jadi teman, atau sudah jadi sahabat? Kalau kenal aja mah gampang. Tahu itu tahu. Kalau teman-teman nanya, Abi Maki tahu Ronald Messi? Saya tahu Lionel Messi. Saya tahu doang, cuma tahu Lionel Messi. Tahu nggak Ronaldinho? Oh, saya tahu. Kalau Ronaldo, saya tahu, cuma tahu. Apakah Anda dengan Quran? Tahu nggak Quran? Tahu. Tapi kalau mengatakan tahu ini, oh bukan tahu lagi, itu sahabat saya. Masya Allah. Nah, sekarang yang akan mendapatkan syafaat dari Quran itu bukan orang yang tahu Quran, tapi yang menjadikan Quran sebagai sahabatnya. Itu dia. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Li ashabihi, bukan li qari'ihi. Ini dia. Makanya li ashabi dahsyat sekali. Jadi kalau mengatakan saya sudah baca Quran kok, tapi belum ada keinginan untuk baik, sudah dijadiin teman enggak dengan Qurannya? Emang kalau saya ingin jadi teman Quran bagaimana? 5 syaratnya. Kalau ingin jadi temannya Quran, 5 syaratnya. Iya, saya mau jadi temannya Fulan, tapi nggak mau ketemu, nggak bisa. Saya nggak mau temannya Fulan, tapi nggak mau hubungan, ya nggak bisa. Kalau ingin berteman dengan Quran, 1 syaratnya para ulama, kalau ingin jadi temannya Quran, 1, punya waktu khusus untuk membaca Quran. Khususkan waktu untuk baca Quran. Ya, walaupun sebentar. Hanya itu saja, bukan. Punya waktu khusus untuk menghafal Quran. Walaupun 1 bulan hanya 2 ayat. Seminggu 1 ayat. Nggak apa-apa, punya waktu khusus baca Quran. Punya waktu khusus menghafal Quran. Itu saja. 3, punya waktu khusus mempelajari makna Al-Quran. Punya waktu khusus untuk mempelajari makna Quran. Ini nomor 3. Subhanallah. Yang keempat, punya waktu khusus untuk mengajarkan Quran. Mengajarkan Quran. Ulangi lagi. Punya waktu khusus membaca Quran. Punya waktu khusus menghafal Quran. Punya waktu khusus memahami Quran. Dan nomor 4, punya waktu khusus mengajarkan Quran. Mungkin di antara teman-teman protes, Abi Maki, bagaimana mau mengajarkan Quran? Kalau saya mah belum benar baca Quran juga. Bagaimana saya mau mengajarkan orang lain Quran? Bacaan saya aja belum benar. Jawabannya adalah, jika Anda merasa belum benar bacaan Quran, berarti Anda ajari diri Anda sendiri. Ajari diri Anda sendiri. Berarti ketika kita sedang baca Quran, kalau bacaan kita belum benar, berarti kita sedang mengajari diri sendiri. Dan mengajari diri sendiri bisa dipaksa. Mengajari orang lain nggak bisa. Coba. Kita nggak bisa memaksa orang lain, tapi kita bisa memaksa diri sendiri. Mau maksa orang lain untuk tahajud, nggak bisa. Orang lain tidak bisa dipaksa untuk sholat tahajud, tapi Anda bisa memaksa diri Anda sendiri untuk tahajud. Orang lain tidak bisa diajak dan tidak bisa dipaksa untuk infak, tapi Anda bisa memaksa diri Anda sendiri untuk infak. Seperti itu. Akhwat pun demikian. Orang lain tidak bisa dipaksa untuk berhijab, tapi Anda sendiri bisa memaksa diri Anda untuk berhijab. Orang lain tidak bisa dipaksa untuk khatam Quran, tapi Anda sendiri bisa memaksa diri Anda sendiri untuk khatam Quran. Nah itu dia. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, qiraatul Quran. Jadikan Quran sebagai sahabat kita, teman kita. Syaratnya 1, punya waktu khusus. Ini yang 4 ini punya waktu khusus. Punya waktu khusus yang 4 ini. Waktu khusus untuk membaca, waktu khusus untuk menghafal, waktu khusus untuk mempelajari, waktu khusus untuk mengajarkan. Dan nomor 5 ini adalah tidak punya waktu khusus. Tapi semuanya waktunya untuk mengamalkan Quran. Semua waktunya mengamalkan Quran. Apa kata Al-Quran A, A. Kata Al-Quran B, B.
Kalau ditanya, pernah semua dengar hadis ini? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kan Siti Aisyah ditanya. Ya, kalau nggak keliru yang bertanya adalah Abdurrahman ibn Abu Bakar. Ya, masih saudaranya Siti Aisyah. Dia mati, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa kata Siti Aisyah? Siti Aisyah sebelum jawab pertanyaannya, dijawab dengan pertanyaan. Ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa kata Siti Aisyah? Aqra'tal Quran? Kamu baca Quran nggak? Kamu baca Quran nggak? Ya baca. Kamu paham? Paham. Kana khuluquhul Quran. Nah, akhlaknya Rasulullah itu Quran. Maksudnya apa? Apa kata Al-Quran dikerjakan. Al-Quran bilang haram, haram. Al-Quran bilang halal, halal. Itulah akhlak Quran, itu demikian. Jadi akhlak Quran itu bagaimana? Akhlak Quran itu akhlak yang mengikuti peraturan Quran. Itulah akhlak Quran. Subhanallah. Itulah akhlak Quran. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bagaimana caranya agar saya bisa istiqamah ini dalam melakukan suatu perbuatan? Jawaban pertama itu adalah perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Maka akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan keindahan keindahan mendapatkan kenikmatan di dalam istiqamah. Kedua, iya. Apalagi agar kita bisa beristiqamah. Yang nomor dua ini, simak baik-baik dan pegang baik-baik. Nomor dua ini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Suhbah solehah. Apa suhbah solehah? Suhbah solehah itu teman yang baik. Teman yang baik, Masya Allah. Karena kalau dengan teman yang baik itu luar biasa. Suhbah solehah. Ya. Karena kalau seandainya kita punya teman yang baik, insya Allah akan membawa kebaikan. Dan kita bisa ikut-ikutan jadi baik gara-gara teman kita baik. Tapi kalau kita punya teman tidak baik, bisa jadi kita akan terbawa tidak jadi baik. Simak baik-baik kalimat yang sangat luar biasa ini. Maka mengatakan apabila ingin tahu sifatnya seseorang, maka jangan tanya orangnya langsung, lihat saja temannya, akhlak temannya kayak apa. Kenapa? Karena dikatakan kalimatnya apa? Almar'u ala dini khalilihi. Kenapa? Seseorang itu berada dalam agama temannya. Sampai dibilangnya agama temannya. Maksudnya apa? Orang itu akan sesuai dengan temannya. Seperti apa dia temannya? Ya begitulah dia. Karena kan kita ini kalau kita cocok bersahabat dengan ini, berarti kita dengan dia itu ada kemiripan. Akhlaknya, hobinya sama, keinginannya sama. Tapi kalau beda, pasti nggak beda. Coba waktu zaman dulu itu, coba sekarang gini. Kalau misalnya ibu atau bapak atau teman-teman ikut senang burung, misalnya. Insya Allah, itu kumpulnya dengan teman-teman yang suka burung juga. Suka kucing. Kumpulnya sama teman-teman sama kucing juga. Dulu ingat zaman Batu Ali itu cincin itu di mana-mana kan. Waduh. Itu ngumpul-ngumpul di mana-mana sampai batu cincin, batu itu semuanya ngumpulnya ya teman-teman sama itu juga. Orang yang suka komunitas ikan. Ya, komunitas burung, komunitas kucing, seperti itu. Nah, komunitas olahraga dan komunitas pengajian orang soleh. Seperti itu komunitasnya akan kumpul. Maka punten ikutlah bersama temannya. Suhbah solehah. Biasanya contoh kita tidak pernah qobliyah. Nggak pernah qobliyah. Tapi kumpul dengan teman-teman. Pas sudah adzan teman-teman qobliyah semuanya. Saya tanya kira-kira kita qobliyah nggak? Karena kita nggak pernah qobliyah. Jawabannya qobliyah. Kenapa? Nah, enak sama teman. Itulah teman. Akan bawa. Kenapa? Ya teman soleh akan bawa soleh. Subhanallah. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pernah qobliyah, bisa jadi kita juga nggak qobliyah. Kenapa? Nggak enak lah, orang lain juga nggak qobliyah, itulah. Tapi kalau suhbah soleh itu luar biasa, itu nomor 2. Nomor 3 ini adalah punten. Ilmu syariah, terus kejar ilmu tanpa bosannya. Hadiri majelis ta'lim. Itu untuk istiqamah. Hadiri majelis ta'lim, makin banyak ilmu, makin banyak pengetahuan, makin kekeh, makin kuat juga kita untuk melakukan istiqamah. Itu dia, ilmu perbanyak. Terus nggak pernah ada bosan dan tidak boleh bosan untuk melakukan. Yang terakhirnya, apa yang terakhirnya? Terakhirnya adalah doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah. Doanya yang mana? Yang tiap hari kita baca. Yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa lo tiap hari. Kita ini nggak ada orang yang selalu istiqamah tidak berbuat dosa. Tadi saya sampaikan. Sampai tiap hari kita selalu minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Minta istiqomah. Minta istiqomah, dan itu menjadi surat yang harus dibaca setiap hari.
La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Dan di dalam suratul Fatihah itu ada doa. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doanya loh. Doanya. Ya kan, di dalam Al-Quran ini, maksud saya punten, di dalam suratul Fatihah ini kan dua isinya. Surat Fatihah itu dua isinya. Memuji dan meminta. Memuji dan meminta. Coba ketika Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mempengasih lagi maaf penyayang, itu memuji pada Allah. Memuji, saya melakukan semua atas nama Allah, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji. Ar-Rahmanirrahim, memuji. Maliki yaumiddin, memuji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memuji. Hanya padamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memuji. Setelah itu apa? Baru minta tolongnya, doa ihdinas siratal mustaqim. Bayangin aja, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari ternyata doa minta istiqamah. Minta istiqamah. Tidak minta diajarkan apa? Istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang diajarkan dalam surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Minta istiqamah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. 3 maknanya. Ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, 3 makna. 1, tunjukkan kepadaku jalan yang benar. Di dalamnya lagi, berikan kemampuan padaku untuk menjalankan jalan yang benar tadi. Yang ketiga, tetapkan aku berada di jalan tersebut. Itulah istiqamah. Banyak orang dikasih petunjuk, ini benar, tapi dia tidak mampu melakukannya. Ada begitu, itu tidak istiqamah. Ada orang yang sudah dikasih petunjuk jalan benar, terus dia menjalankan jalan itu, tapi cuma sekali, itu juga tidak istiqamah. Tuh ada pengajian, nggak datang. Dia tahu ada pengajian, dia nggak datang, nggak istiqamah. Tuh ada pengajian, dia datang ke pengajian. Itu, tapi cuma sekali, besoknya nggak datang lagi, nggak istiqamah. Nah sekarang ini kadang-kadang, punten-punten, saya banyak sekali dengan mengatakan misalnya, saya ketemu ataupun teman-teman, ataupun bisa jumpa dengan siapa saja. Ada nggak teman kita, atau teman istri kita, wanita, akhwat, yang tidak berhijab? Tanya, hijab itu wajib apa enggak? Dia akan bilang, wajib. Insya Allah tahu. Setelah itu, kenapa belum hijab? Jawabannya enteng. Dia bilang, doain aja ya, biar saya dapat hidayah. Katanya gitu. Padahal Allah sudah kasih hidayah. Apa? Dia udah tahu hijab itu wajib. Tapi dia nggak berhijab. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur terhadap hidayah yang Allah berikan itu. Allah sudah kasih ilmu, bersyukur kan? Alhamdulillah ini wajib ternyata ya. Begitu dia tidak mau melakukannya, punten. Dia ini tidak mendapatkan, punten, bukan mendapatkan hidayah. Dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi, punten, petunjuk itu sudah dapat. Tapi belum diberikan istiqamah. Istiqamah, tahu yang benar, mampu melakukannya, dan terus melakukannya. Tidak bisa selalu sempurna melakukannya, dekatkan dengan kesempurnaan tadi. Subhanallah, dimatakan sadidu au qaribu. Berarti yang terakhir itu adalah bagaimana caranya? Doa. Mustahil orang bisa istiqomah tanpa doa. Mustahil orang bisa menikmati sholat kecuali dia doa. Makanya doanya kan, kalau tadi doa ihdinas siratal mustaqim, ada lagi doa yang selalu Rasulullah panjatkan setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Padahal Rasulullah itu tidak ada yang paling baik zikirnya kecuali Rasulullah. Tidak ada orang paling baik ibadahnya kecuali Rasulullah. Dan tidak ada orang paling baik bersyukur kecuali Rasulullah. Tapi tiap hari doanya begitu. Padahal Rasulullah ibadahnya paling top, nggak ada melebihi Rasulullah. Syukurnya paling top, nggak ada yang melebihi Rasulullah. Iya, apalagi syukurnya, zikirnya, itu Rasulullah paling tinggi. Tapi doanya, ya Allah tolonglah aku agar aku bisa pandai lagi berzikir, bisa memperbaiki ibadahku, dan bisa bersyukur lebih lagi. Padahal itu udah mentok Rasulullah. Itulah doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini mungkin daripada ibadah kita istiqomah yang harus kita lakukan. Di bulan Ramadan ini, cek berapa persen kita sudah naiknya. Nanti selesai bulan Ramadan, jangan terlalu turun. Jangan terlalu anjlok. Minimal dikit aja turunnya, nanti naikin lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada beberapa waktu saat untuk kesempatan bertanya. Silakan. Allah barik fiik. Ya. Baik, para sahabat Laju Peduli sekalian, demikian pemaparan Ustadz Abi Maki. Tadi sudah kita dengarkan begitu mulia orang yang senantiasa istiqomah di dunia saja. Tidak punya perasaan takut, tidak punya perasaan khawatir.
Di alam kubur juga Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, apalagi nanti di alam akhirat. Nah, oleh karena itu mungkin di antara para sahabat sekalian yang memiliki pertanyaan, silakan. Bagi sahabat yang menyaksikan kami di streaming FB, silahkan di komentar ajukan pertanyaannya. Bagi para sahabat yang berada di link Zoom, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ustaz, sambil menunggu sahabat laju untuk bertanya, ini sekedar melanjutkan. Kenapa kalau istiqomah itu selalu diidentikan dengan sedikit-sedikit dulu ini, Ustaz? Kan ya, kalau besar itu lebih bagus, Ustaz. Iya, karena subhanallah kalimatnya kita dengan mengatakan kenapa tidak langsung yang besar aja gitu ya. Kalau yang bagus ya, kalau misalnya dengan mengatakan kata-katanya yang sedikit aja bagus, apalagi yang besar. Ya, yang sedikit aja bagus, apalagi yang besar. Jadi dengan mengatakan kata-katanya tidak perlu muluk-muluk. Cobalah yang biasa Anda lakukan sedikit aja mulia, apalagi besar. Bahkan ada satu kalimat yang luar biasa ini. Kayak begini bahasanya. Ini sungguh sangat menohok sekali kalau buat saya. Ada dalam hadis kursi, walaupun beberapa ulama mengatakan hadisnya lemah. Tapi kata-kata gini, Allah dengan mengatakan, ya ibadi, ya la tas'alni birizkika gadan, kama lam atlubu minka ibadati gadan. Artinya gini, hai hambaku, kamu jangan pernah minta rizki untuk besok hari. Karena aku juga belum meminta kepadamu untuk ibadah besok. Gitu ya. Aku gak nyuruh sholat duhur besok loh, karena belum nyampe. Aku gak pernah nyuruh, kata Allah, aku gak minta kamu sholat isya loh. Sekarang, karena belum waktunya. Ya. Jadi janganlah kamu minta, ini bahasanya bukan berarti tidak boleh. Namun kalimatnya mengatakan, kenapa kita selalu fokus terhadap dunia saja, untuk akhirat tidak pernah. Itu kata-katanya demikian ya, juga bukan dilarang. Nah seperti itu, persis seperti tadi mengatakan, kenapa identiknya yang kecil, yang kecil aja susah, apalagi yang besar. Tapi kalau seandainya yang kecil betapa besar pahalanya, apalagi besar. Lakukan kalau bisa, Allahu Akbar gitu. Karena ini satu hal yang sangat luar biasa ketika mampu melakukan yang besar-besar dalam istiqamah. Wallahu a'lam. Allah barik fiik. Silakan. Sambil menunggu mungkin Ustaz ini tadi dicontohkan cara yang pertama itu membaca Al-Quran. Untuk istiqomah itu sulit, Ustaz. Dan membaca Al-Quran juga sulit. Nah, ada nggak cara yang lebih mudah gitu untuk kita mencapai istiqomah itu, Ustaz? Selain dari membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara beberapa poin tadi, baca Quran, subah solehah, doa gitu kan, ada lagi punten. Sebetulnya ini masuk dalam nominasi cara, tapi saya tadi lupa untuk menyampaikan, tapi ini penting banget. Iya. Bagaimana caranya ya? Di samping baca Quran sudah, teman baik juga sudah, doa juga sudah, gitu kan? Ternyata punten. Hati-hati dengan apa? Dengan barang haram, makanan haram. Susah banget untuk istiqomah. Karena apa? Karena kalau barang haram masuk, lalu tumbuh menjadi kulit, menjadi daging, udah. Dia akan membimbing satu keburukan, terus keburukan. Cek baik-baik, saya akan perumpamakan begini. Iya. Kalau kita dalam gelas ini ada air, terus saya kasih minyak goreng. Kira-kira bisa nyatukah antara air dengan minyak? Jawabannya jelas tidak. Air, minyak. Air dikocek, tetap air, minyak. Saya pindahkan sekarang. Air ini akan ketemu air, minyak akan cari minyak, nyambung. Nah, bayangin. Harta haram masuk dalam perut ini. Numbuh jadi mata. Mata ini tumbuh karena makanan haram. Tahu? Ketika dikasih Quran, nggak nyambung. Dikasih ngelihat para ulama, nggak nyambung. Tapi kalau ngelihat yang haram-haram, nyambung. Kenapa? Karena memang dari yang haram nyambungnya ke sana. Kakinya disuruh ke masjid, ini kakinya itu tumbuhnya dengan yang haram. Dibawa ke masjid, nggak nyambung, susah. Dibawa ke tempat pengajian, nggak nyambung. Tapi dibawa ke tempat maksiat, nyambung dia. Kenapa? Nah itu air akan cari air, minyak akan ketemu minyak. Seperti itu. Nah ternyata kalau bilang ada lagi nggak kira-kira yang lebih simpel segala macamnya sehingga kita ini bisa melakukan istiqomah dengan mudah. Ini kayaknya enteng, makanan.
Makanan, coba mulai saat ini makanan itu hati-hati. Jangan pernah sembrono ketika melihat penghasilan yang kita miliki, segala tetap pilih-pilih karena ini sangat ngaruh sekali. Bahkan ngaruh ke istri, ngaruh ke anak, segala macamnya. Ada satu pengalaman Ustaz. Saya punya sahabat, subhanallah ya, dia curhat. Curhatnya begini, curhatnya nih, Abi Maki. Kenapa? Waktu saya nikah dulu, istri saya itu Masya Allah, tahajudnya rajin. Iya, baca Qurannya rajin, Senin Kemisnya rajin. Tapi punten itu bertahan kira-kira 4 tahun, 5 tahun. Tapi setelah itu dari 4 tahun mulai kendor, mulai hilang. Sekarang Senin Kemisnya nggak pernah. Sekarang tahajud hampir tidak. Iya. Sampai sekarang ini punten pun duhanya pun Abi baca Quran pun sudah jarang-jarang. Ada apa nih masalahnya nih? Apa mungkin dia punya temannya bergaul salah ya? Dia bilang gitu. Terus coba cek. Ternyata dia datang lagi. Saya lihat handphonenya nggak ada yang aneh-aneh di handphonenya. Semua temannya baik-baik dan semua teman yang lama itu aja. Apa kira-kira? Mungkin dia suka nonton TV. Nggak pernah, dia nggak jarang nonton TV. Nggak pernah. Jarang saya nonton TV kecuali apa-apa. Subhanallah. Begitu saya sampaikan. Coba cek. Kamu kasih makan apa dia? Kamu kasih makan apa dia? Dia kaget. Astagfirullah. Kenapa? Saya selalu mendapatkan rezeki itu istilahnya syubhat. Iya. Rizki yang nggak terlalu jelas halal atau haramnya. Syubhat itu kan Rasulullah sudah mengatakan wa mittaqaw fi syubhat wa qad istabru lidinihi wa irdihi. Yang syubhat jauhin saja, nggak usah disentuh-sentuh. Ternyata dia baru mikir mengatakan, ternyata saya banyak memberikan harta kepada istri saya sesuatu yang tidak lazim. Punten bahasanya, nggak halal, berubah akhlaknya tuh. Berubah akhlaknya. Punten, makanya kalau anak susah diatur, istri menjadi tidak soleha, atau Anda sendiri misalnya kaum laki-laki ya semuanya merasa menjadi kurang nyaman dalam beribadah, cek ternyata makanannya apa. Makannya apa? Ini pengalaman luar biasa Ustaz. Jadi saya langsung dapat sampaikan, bisa sampaikan kepada beliau, itu pun dapat dari guru. Saya sampaikan baru beliau astagfirullah, dan beliau merubah sistem bisnisnya. Ya, cara bisnisnya berubah lagi. Baik lagi. Masya Allah, kembali dia mendapatkan istri yang hilang. Beberapa tahun yang lalu dia temukan lagi. Kenapa? Ternyata dari makanan yang halal tersebut. Kembali tahajudnya, kembali duhanya, kembali tidak uring-uringannya, kembali sabarnya, kembali baca Qur'annya, kembali Senin Kemisnya. Dia mengatakan, dia langsung dengan mata, demi Allah makanan itu ngaruh kepada keluarga. Demi Allah makanan itu ngaruh sama keluarga. Maka tolong orang yang istiqomah jaga makanan. Jaga makanan. Karena itu sangat berpengaruh sekali dalam hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan dari sahabat Laju yang bergabung di Zoom. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk istiqomah di 10 hari Ramadan bagi wanita yang sedang halangan, amalan apa yang bisa dilakukan? Apalagi wanita yang berhalangan di 10 hari terakhir Ramadan. Dari Ibu Halimah ya. Silakan Ustaz. Ya, jazakallahu khair wa jazakumullah khair. Subhanallah, saya ingin sampaikan begini ya, untuk ibu-ibu khusus saya sampaikan begini. Orang mengira terkadang ketika orang sedang halangan itu tidak bisa ibadah. Waduh, halangan gak bisa sholat saya. Aduh, halangan gak bisa puasa. Itu kan rata-rata kan. Aduh, saya lagi halangan gak bisa sholat. Satu itu. Aduh, saya lagi halangan gak bisa baca Quran. Aduh, saya lagi halangan gak bisa puasa. Gitu kan. Poin pertama, saya sampaikan begini. Bunda-bunda semuanya, akhwat semuanya, simak baik-baik. Dan kita juga untuk mendengar semuanya. Ibadah itu adalah 1, menjalankan perintah Allah. 2, menjauhi larangan Allah. Saat Anda menjalankan perintah Allah, Anda sedang ibadah. Saat Anda menjauhi larangan Allah, Anda juga sedang ibadah. Ketika Anda tidak haid, Anda sholat, itu ibadah. Ketika Anda sedang tidak haid, Anda baca Quran, itu Anda sedang ibadah. Ketika Anda tidak haid, Anda puasa, berarti itu Anda ibadah. Tapi begitu Anda sedang haid, Anda tidak boleh sholat, berarti ibadah. Wanita sedang haid, itu ibadahnya tidak sholat. Sedang tidak sholat, Anda lagi ibadah. Bahkan kalau Anda sholat lagi haid, Anda dosa. Ya. Lalu Anda ketika haid, Anda tidak boleh baca Quran, berarti Anda sedang ibadah.
Anda ketika haid tidak bisa puasa, berarti ibadahnya wanita haid tidak puasa, tidak sholat, tidak baca Quran. Nah itu dia, Anda sedang ibadah. Nah jadi jangan pernah mengira motor, aduh saya nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat. Lah itu sedang ibadah. Menjauhi larangan Allah gitu ya. Itu untuk direnungkan kita oleh seluruhnya. Oh ternyata ibadah itu al-amru wan nahyu. Anda menjalankan perintah Allah, Anda sedang ibadah. Anda menjauhi larangan Allah juga Anda sedang ibadah. Nah sekarang balah bonus. Bonusnya apa? Kalau lagi dalam keadaan kalau lagi dalam keadaan puasa. Iya lagi dalam keadaan puasa. Apa? Semua beres-beres, agak lemes. Kenapa? Karena ya lagi puasa. Masak lagi puasa kurang greget misalnya. Kenapa? Karena nggak dirasakan. Sekarang lagi nggak puasa. Masya Allah. Beres-beres bisa lebih giat. Kenapa? Aus tinggal minum. Semuanya beresin. Satu, Anda dapat pahala puasa. Yang kedua, Anda dapat pahala beres-beres. Sambil zikir, dapat pahala zikirnya. Masya Allah, luar biasa. Iya. Jadi ketika mengatakan luar biasa orang sedang haid ini, terus apa lagi? Masaknya, dicicipinya, puasanya dapat, pahala enak, masaknya pun dapat. Jadi justru orang yang sedang haid itu pahalanya bisa berlimpah. Kenapa? Yang intinya tetap dapat, yang bonusnya bisa didapatkan. Bukankah man aftara sha'iman fajazahu kashaim? Siapa yang beri makanan kepada orang yang berpuasa dan bahagia orang berpuasa dengan makanan yang Anda berikan, maka pahala orang yang iftar, yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan maghribnya, maksudnya yang berbukanya karena makanan Anda, maka Anda mendapatkan pahala orang yang memakan makanan Anda saat berbuka puasa. Masya Allah. Suami makan makanan yang ibu pasak, berarti pahala suami ibu dapat. Anak-anak makan makanan yang ibu pasak, berarti apa? Pahala anak-anak puasanya dapat. Masya Allah. Jadi kalau singkatnya mengatakan, apa yang bisa saya lakukan? Zikir sama Allah. Zikir sama Allah. Ingat terus sama Allah. Itulah kalimatnya. Jadi pun kadang-kadang orang memaknai zikir itu ingat. Bukan ingat, tapi selalu ingat. Maka syarat zikir itu satu. Syarat zikir itu apa? Satu. Apa dalam Al-Quran? Zikran katsira. Itu syaratnya zikir itu zikir yang banyak. Maksudnya apa? Agar ingat terus dan ingat selalu, itu zikir. Bukan lupa ingat. Tapi apa? Zikir itu artinya ingat terus. Saya tanya kepada sahabat laju semuanya di sini, subhanallah, saya tanya nih punten ya. Saya tanya kira-kira ingat nggak sekarang sama orang tua? Jawabannya ingat. Kapan ingat orang tua? Pas barusan ditanya. Pas sebelum ditanya, ingat nggak? Enggak. Berarti jawabannya, ingat nggak sama orang tua? Lagi ingat. Karena tadi nggak ingat. Ketika saya tanya lagi, ingat nggak sekarang ini sama Ka'bah? Ingat sama Ka'bah karena saya tanya. Sebelum saya tanya, nggak ingat Ka'bah. Nah sama Allah nggak boleh gitu. Sama Allah itu ingat terus. Jangan diingetin baru ingat, berarti itu bukan zikir namanya. Zikir itu ingat terus. Ingat selalu, itu zikir. Makanya syaratnya zikran katsira. Nah orang kita ini kadang-kadang zikir itu ya ingat. Makanya ada orang pegang tasbih. Bukan apa-apa. Dia pegang tasbih untuk mengingatkan dirinya karena manusia itu suka lupa. Begitu lihat tasbih, ingat zikir. Nggak ada ingat tasbih, ingat utang, itu nggak ada. Ingat tasbih, ingat istri juga enggak. Ingat tasbih, tapi ingat tasbih itu ingat Allah. Ingat Allah, makanya pegang tasbih kemarin itu bukan dia pengen dipuji, bukan apa segala, tapi mengingatkan dirinya sendiri. Kadang-kadang di mobil gantungin tasbih, di motor ada gambar tasbih atau gambar bismillah apa sih untuk mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, punten tadi saya sudah sampaikan makna hakikat ibadah seperti apa. Yang keduanya yang paling indah dalam keadaan haid ini zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang paling mudah dikerjakan oleh siapapun yang bisa mengerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin dari sahabat Raja Peduli masih ada pertanyaan. Kita masih ada sedikit waktu, tersisa 5 menit untuk menampung pertanyaan dari para sahabat Raja sekalian. Baik Ustadz, sambil menunggu pertanyaan, tadi sudah disinggung tentang syarat untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 malam terakhir dengan cara berbeda, Ustaz.
Nah, kita semangatnya di 10 malam terakhir. Kira-kira dengan padahal di 20 pertama kita asal-asalan. Itu masih terhitung dengan pahala istiqomah atau tidak itu? Iya. Ketika kita lalai di 1 sampai 20, 21 baru nyadar, baru ngebut gitu ya. Betul, Ustaz. Bisa dapat pahala istiqomah nggak ya gitu ya? Nah punten. Pertama, bisa dengan syarat sertakan dengan penyesalan taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena lalai. Iya, tapi jangan pernah direncanakan. Ketika di awal santai aja, sekarang kan 20 taubat. Tidak bisa ya. Karena taubat itu kecelakaan. Ya maksudnya apa? Kalau kita kecelakaan baru kita taubat gitu ya. Jadi dosa jangan direncana, ya. Maka punten, ketika dengan mengatakan ya Allah saya lalai banget, saya lalai, ya Allah saya maafkan saya di tas 1-20 saya lalai, saya minta maaf, saya ampun ya Rabb. Bisa dengan taubat yang benar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelalaian 1-20, lalu apalagi ngebut sampai sekarang dan berdoa kepada Allah untuk istiqomah. Bisa digambarkan mengatakan bisa mendapatkan satu saat yang istiqomah, bisa dengan apa? Tahu tentang kekeliruannya, lalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat, dan Allah Maha tahu taubat kita benar atau tidak, itu Allah tahu sesungguhnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan in sadaqtan niyyah sadaqakallah. Apabila niatmu benar, maka Allah akan buktikan kebenaran tersebut. Dulu kan ada seorang pas lagi perang Khaybar. Ya, perang Khaybar. Ketika perang Khaybar, Rasulullah sedang bagi-bagi ghanimah, tiba-tiba ada orang Yahudi datang. Ini Muhammad kan? Iya, aku Muhammad Rasulullah. Iya, lagi bagi-bagi ghanimah. Aku mau Islam, mau Islam. Ya udah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu kan. Lagi bagi ghanimah, tiba-tiba datang ke Islam. Lalu Rasulullah, ini kamu dapat ghanimah. Dapat ghanimah. Lagi dapat ghanimah. Dia bilang apa? Orang Yahudi bilang, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku masuk Islam bukan karena mau ghanimah. Mentang-mentang orang lagi bagi ghanimah, saya datang Islam, jangan dikira saya mau ghanimah." Terus Rasulullah tanya, "Memang kamu mau apa?" "Saya ingin mati syahid di sini." "Saya ingin mati syahid di sini." Rasulullah bilang, "In sadaqtan niyyah sadaqakallah." Kalau niatmu jujur, Allah akan buktikan kejujuranmu. Allah akan benarkan kejujuranmu. Subhanallah. Rasulullah sedang bagi-bagi ghanimah, tiba-tiba ada informasi, "Ya Rasulullah, orang Yahudi menyerang dengan panah." Karena waktu itu di antara benteng dan benteng di atas, orang Yahudi menyerang dengan panah. Kata Rasulullah, tahan. Maka semua para sahabat menahan dulu panah yang diserang oleh orang-orang Yahudi. Mungkin hanya 10 menit, nggak nyampe 1/4 jam, tiba-tiba redup. Pada balik lagi. Kenapa? Nggak, dia cuma mana-mana aja. Dia cuma ngecek aja kita ini siaga atau tidak, sudah. Rasulullah tanya, "Ada korban nggak?" Tiba-tiba diinformasi, "Ya Rasulullah, korban nggak ada. Cuma ada satu yang mati kami nggak kenal. Itu kayaknya nyasar. Panah nyasar, mungkin orang juga lewat situ. Siapa? Nggak tahu, nggak ada yang kenal di antara kami. Coba dibawa." Begitu dibawa, ternyata orang Yahudi tadi pas panahnya di sini. Rasulullah berdindang mengatakan, apa kata Rasulullah? "Ya fulan," katakan, "anni ashhad bi annaka syahid. Wallahu yashhad bi annaka syahid." Subhanallah. "Hai fulan, engkau adalah mati syahid, dan aku bersaksi kalau engkau mati syahid, dan Allah pun bersaksi kalau engkau mati syahid." Karena niatnya jujur. Makanya kalau seandainya mengatakan, "Bisa ya kita ini untuk mendapat?" Bisa, asal niatnya jujur. Jujur apa? Taubat pada Allah kalau ini benar-benar lalai dan tidak akan dan penyesalan luar biasa. Lalu buktikan sekarang ngebut walaupun hanya beberapa hari lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Baik Ustaz, ini karena waktu juga sudah menunjukkan 5.30. Terima kasih banyak Ustaz atas kebersamaannya dengan kami, menemani para sahabat Laju donatur kami di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan buat kita semua, Ustaz. Amin. Sahabat Laju sekalian, demikianlah materi yang kita bahas pada sore hari ini. Berharap semoga di akhir Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah serta mendapatkan segala keberkahan di akhir Ramadan ini, terutama Lailatul Qadar. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di kajian online yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Zami, kita mulai dari ya, oh ya silakan. Masya per bulan itu ya. 35. Direkam gitu ya. Ya, kita rekam dari sini.